Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi teman-teman di Masjid Al-Bakri dalam suatu berbeda yang biasanya kita adakan kajian di Jalan Jaya. Ini kita kasih berbeda tempatnya. Alhamdulillah pagi ini kita akan kajian bersama guru kita Ustaz Kami Hasan Mawazir Rahimahullah dengan tema apa yang Tuhan tausiahkan. Mari kita simak kajian ini, kita siapkan catatan kita. Insya Allah kita bisa ambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik Ustaz, kepada Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara di hari ini, di antara hari-hari yang terbaik, hari-hari besar, hari-hari yang sangat diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang setiap amal, setiap ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini adalah amal ibadah yang terbaik. Orang yang beruntung adalah orang yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengisi waktunya, mengisi harinya, mengisi hidupnya dengan beramal saleh, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengakhiri hidupnya di dalam kebaikan dan amal saleh ini. Orang yang merugi adalah mereka yang tidak sadar bahwa ternyata kehidupan dunia yang dia jalani adalah salah satu fase bagian dari kehidupan yang akan dia pertanggungjawabkan setiap lembar hari-harinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyadari itu, maka dia hambur-hamburkan, dia habis-habiskan waktunya dengan semau-maunya, dengan seenak-enaknya, dengan tidak merasa bertanggung jawab, dengan tidak menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Maka dia hanya memperturutkan hawa nafsunya di dalam kehidupan dunia. Dia hanya memperturutkan syahwatnya, sehingga ketika waktunya telah berakhir, dia baru menyadari bahwa ternyata waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ternyata semua yang dia perbuat harus dia pertanggungjawabkan. Ternyata semua yang disabdakan oleh, semua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak, benar adanya. Ternyata akhirat itu ada, ternyata surga neraka itu hak, ternyata hisab itu benar. Namun yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di saat itu baru manusia sadar, wa anna lahu dzikra. Apalagi artinya sadarnya pada saat sudah melihat neraka jahannam, wal iyadzu billah. Nah, ikhwatal iman, kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan 10 hari utama ini, "Ma min ayyamin
al-amalus salih wa ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad? Nabi SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja' minhuma syai'un, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa nyawa dan hartanya dan tidak ada yang balik. Semuanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah kesempatan ini dengan beramal, kesempatan waktu ini, karena belum tentu kita ketemu dengan Dzulhijjah tahun depan. Belum tentu. Tapi kita diberi kesempatan ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salat 5 waktu yang kita jalani di 10 hari ini lebih utama daripada di luar 10 hari ini. Puasa yang kita jalani di 10 hari ini berbeda dengan pahalanya lebih besar daripada di luar 10 hari ini. Zikrullah yang kita amalkan di 10 hari ini berbeda, nilainya luar biasa lebih besar, dicintai oleh Allah ketimbang di luar 10 hari ini. Semua ibadah, termasuk menghadiri majelis ilmu yang kita hadiri di 10 hari ini berbeda dan pahalanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Semua amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama ini. Karena di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama ini berkumpulnya ibadah-ibadah besar yang tidak pernah terjadi di sepanjang tahun kecuali di bulan Dzulhijjah. Di sini salat, di sini ada puasa Arafah yang sebentar lagi kita jalankan, puasa sunnah Arafah. Kemudian juga di sini ada zikrullah, ada sedekah, ada kurban, menyembelih hewan kurban, haji, yang itu hanya terjadi di awal bulan Dzulhijjah ini dan tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai para ulama mendiskusikan, memperdebatkan mana yang lebih afdal, lebih utama, 10 hari pertama Dzulhijjah ini atau 10 hari terakhir Ramadan. Dan para ulama sebagian besarnya merajihkan, menguatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih utama ketimbang 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari ini lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena diantaranya Allah bersumpah dengan 10 hari ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar, demi 10 malam. Silakan antum buka tafsir Ibnu Katsir. Di sana disebutkan perkataan Ibnu Abbas, Mujahid, dan banyak lagi yang lainnya dari para ulama salaf yang menyebutkan walayalin ashar, dan demi 10 malam maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Ibnu Katsir mengatakan inilah penafsiran yang benar, penafsiran yang sahih dari penafsiran 10 malam yang Allah bersumpah dengannya. Dan ikhwafillah, inilah kita di 10 hari itu, alhamdulillah kita juga di antara mereka yang berkumpul di rumah Allah pada hari-hari ini untuk berzikir, beribadah, saling mengingatkan, karena Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang menyadari bahwa apa yang kita jalani ini di kehidupan dunia pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang hidup, setiap jiwa pasti merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan imbalan perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan sementara, namun banyak menipu manusia. Ikhwatal iman, Allah ingatkan di sini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia, bahkan jin, semua yang di muka bumi pasti mati.
sesoleh apapun dia, sefasik atau sekafir apapun dia, mau dia hamba Allah yang sangat soleh seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu mati wahai Muhammad, kamu bakal meninggal dunia, mereka semua pasti akan meninggal dunia. Fir'aun tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, kekufurannya tidak membuat dia semakin lama hidup di dunia, pasti juga dia akan menghadapi kematiannya. Nah, ketika selesai masa yang telah Allah berikan, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang melihat hakikat kehidupan dunia yang seperti ini, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Dia akan mempersiapkan dirinya. Ikhwatal iman, persiapan yang terbaik adalah persiapan bekal untuk tujuan akhir seseorang. Maka Allah menyebutkan di ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan disempurnakan imbalan perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan diperhitungkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diaudit. Semua yang kita lakukan di kehidupan dunia ini akan mengandung dampak dan akibat untuk kehidupan kita sesudahnya. Pada yaumul qiyamah, disitulah terminal akhir. Ternyata alam barzakh bukan terminal akhir. Alam barzakh bagian dari alam transit, dari terminal transit kita. Maka Allah ingatkan kepada kita semuanya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan menimbun-nimbun, dengan memperbanyak-banyak harta dan yang lainnya, sampai kalian berziarah kubur. Hatta zurtum, kalian ziarah kubur, sampai kalian pulang ke kuburan. Tapi Allah menyebutkan dengan ziarah. Kenapa? Karena ternyata di kuburan atau di alam barzakh ini seperti orang berkunjung, seperti orang ziarah, transit. Padahal kita sadar sebagian besar yang hidup di dunia ini masa transitnya di kuburan lebih lama ketimbang masa transitnya dia di dunia. Ya, antum tahu Nabi Nuh alaihissalam berapa usianya? 950 tahun dan sudah wafat. Lebih lama beliau, lebih mana lebih lama beliau ketika hidup di atas bumi dengan setelah di alam barzakh. Di alam barzakh, di dunia, di muka bumi 950 tahun. Tapi sekarang berapa ribu tahun waktu antara Nuh alaihissalam sampai di zaman kita sekarang ini. Subhanallah, lebih lama hidup di masa transitnya di alam barzakh ketimbang hidupnya di atas bumi. Sebagian besar manusia seperti itu. Sebagian besar manusia begitulah ceritanya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka adalah orang yang jahil, yang bodoh, yang kehilangan kewarasan akalnya jika dia lebih memikirkan tempat tinggalnya, tempat transitnya ketimbang terminal akhirnya, terminal tujuan akhirnya. Ini menunjukkan kekerdilan akal orang tersebut. Bagaimana dia misalnya melakukan perjalanan kemana, misalnya ke Jawa Timur, ke Surabaya misalnya, naik kapal bawa mobil, rencananya berapa lama di Surabaya? Seminggu misalnya, sepekan. Kemudian dia lebih sibuk memikirkan bakal transitnya di rest-rest area yang ada di perjalanan sepanjang tol ketimbang bekalnya seminggu yang bakal dia jalani di Surabaya. Ntar rest area 5 tujuan aku menghabiskan uang sekian misalnya, ntar rest area di Cipali begini, ntar rest area Semarang begitu. Ya, dia memikirkan berapa kos yang akan dia habiskan di rest area
namun dia tidak memikirkan sepekan yang bakal dia habiskan di Surabaya. Jahil. Ini orang bodoh. Ketika ditanya, nanti di Surabaya, wah, nggak kepikir saya. Ya, ntar kumaha angke ayah ntar di sana. Gimana nanti ketika di Surabaya? Nggak memikirkan bagaimana sepekan di sana di Surabaya itu dia akan menjalani perjalanan lebih lama, lebih panjang waktunya ketimbang di tempat-tempat transitnya. Dunia ini tempat transit, akhirat itu tempat tujuan utama. Namun yang membuat kita pusing, stres, sibuk, ya, habis waktu kita, sampai tidak sedikit dari kita kemudian harus sampai pasang ring. Kemudian kolesterolnya tidak terkontrol, tensi darahnya, gula darahnya, mikirin tujuan akhir, nggak mikirin tempat transit. Yang menjadi pikiran dia bagaimana nanti makannya besok, gimana sekolah, gimana ujian anak, gimana kuliah, gimana nanti menikahkan putra putri, gimana urusannya yang transit semuanya nih. Nggak ada yang kenapa pasang ring, ya Allah Ustaz, anak kepikiran nanti yaumul hisab bagaimana. Nggak pernah kepikiran yang begitu. Dia stres, habis umurnya sakit-sakitan, mati-matian memikirkan yang nggak dibawa mati. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah ingatkan, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhlah dia orang yang sukses. Perhatikan kata diselamatkan dan dimasukkan ini, subhanallah. Karena kita ini fenomena akhirat itu luar biasa. Kita skip alam barzakh yang dahsyat, yang luar biasa. Coba kita masuk ke alam mahsyar, yaumul mahsyar. Ya. Ketika semuanya dibangkitkan dari kuburnya, semua dibangunkan dari kuburnya. Manusia ini dia membersihkan ketika ruh itu dikembalikan kepada setiap jasad yang telah dibentuk ulang kembali oleh Allah, maka bumi ini isinya tumpukan jasad manusia. Setelah ruh-ruh itu balik, maka bumi ini bergerak mengeluarkan semua apa yang ada di dalamnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Semuanya manusia bergerak, dia bangun, ya, dia bangkit, dia bersih tubuhnya dari tanah dan debu dan sebagainya. Kemudian digiring manusia kepada yaumul mahsyar, digiring ke tempat mahsyarnya. Di sana mengalami proses menanti hisab, catatan amal berterbangan, digiring untuk ditimbang amal perbuatan, kemudian terakhir digiring untuk ke sirat. Ayo, sana sirat. Ketika waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika dimunculkan neraka jahanam, dihadirkan di hadapan manusia semuanya, di saat itu ya Allah benar, wa anna lahu dzikra. Apa artinya sadar ketika kondisinya seperti itu? Ternyata manusia disuruh ngantri, nggak bisa menghindar, nggak bisa menolak, harus ngantri, harus melewati sirat yang jahanam dengan gemuruhnya yang dahsyat, dengan kail-kailnya yang menyambar-nyambar kepada setiap orang yang belum sampai di bibirnya saja. Kalau sudah dia tercatat orang yang bakal disabar neraka jahanam, lewat. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap kalian pasti melewati neraka jahanam, dan itulah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, hatman maqdiya, kewajiban yang telah ditentukan takdirnya oleh Allah bakal terjadi.
thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa, wa nadzaru dzalimina fiha jithiyah, dan kami akan biarkan orang-orang zalim itu merangkak di dalam neraka jahanam. Subhanallah. Maka disebutkan di Ali Imran tadi ayat 185, faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan pasti berjatuhan di neraka jahanam. Disebutkan bahwa neraka jahanam itu jembatannya, siratnya adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-saif, lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Apa yang bisa selamat? Siapa yang bisa selamat? Di bawahnya jahanam dengan kail-kailnya. Yang bisa menyelamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Maka kita melihat sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, nanti ada orang yang secepat kilat, seperti angin yang bertiup, sekejap mata, seperti penunggang kuda yang kencang, seperti seorang pelari maraton. Ada orang lari-lari kecil, ada yang berjalan, ada yang merangkak, yang hampir jatuh bergelantungan, tapi dia akhirnya ujungnya pun sampai ke ujung dengan tubuh yang melepuh karena uap dan panasnya jahanam. Dan macam-macam manusia. Kenapa bisa bermacam-macam ini? Kenapa? Apa yang membedakan satu dengan yang lainnya? Yang membedakannya adalah seberapa cepat dia merespon ajakan Allah ketika di dunia. Ketika dia cepat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia bergegas salat, maka dia cepat selamat. Namun jika sebaliknya dia menunda-nunda, bahkan meninggalkan salat, menjauhi semua panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, fala yalumanna ila nafsah, jangan pernah menyalahkan siapapun, dia yang mengakibatkan dirinya tertunda atau malah berjatuhan di dalam neraka jahanam. Karena Allah akan membalas seseorang sesuai dengan bagaimana dia berbuat ketika di kehidupan dunia. Al jaza min jinsil amal, orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia berbuat, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Dari situ kita sadar, subhanallah, semua kesuksesan dunia ini semu. Semua kesuksesan dunia semu. Kita baru memberi selamat kepada seseorang, selamat, sukses atas kejayaannya, atas kemenangannya, atas kekuasaannya, atas kekayaannya dan sebagainya. Tidak lama, misalnya kita pernah memberi selamat kepada Bapak Presiden Jokowi misalnya atas dipilihnya sebagai presiden. Sekarang sudah di akhir kekuasaan. Sebentar lagi harus meninggalkan kursi kekuasaannya dan mengganti-ganti dengan orang lain. Ini dunia. Mau sekian periode pun ada ujungnya. Sehingga orang-orang Arab itu memiliki perumpamaan tentang kekuasaan itu. Kursi kekuasaan itu seperti kursi halak, seperti kursi di salon. Ya, mau seenak-enaknya kita duduk di kursi salon ini, dipijit, diapain. Kalau kita nggak mau pindah dari kursi itu, diangkat sama tukang cukurnya. Pak, gantian, ada yang mau gantiin. Ini kursi kekuasaan. Mau senyaman-nyamannya, gantian, bakal ada yang gantiin. Sampai disapa dengan ini kursi halak, kursi di salon. Ya, mau senyaman-nyamannya nggak boleh kita lama-lama di situ. Bakal ada yang gantiin, nungguin untuk menggantikan kita. Harta dunia juga seperti itu. Orang kagum dengan kekayaan si fulan ini, asetnya dan lain sebagainya. Ya Allah, kalau sudah mati, apa yang mau dibicarakan? Ya, apa yang mau diomongkan? Ketika bicara, wah, Sinarmas, apa bosnya Sinarmas? Ciputra. Khalas, sudah selesai, sudah semuanya. Nggak ada yang nyebut sudah. Ya, walaupun kita ngeliat mallnya, ininya, propertinya dan sebagainya, selesai, sudah tidak ada. Semu. Bukan kesuksesan kalau itu yang dicari. Rugi kalau kita ngantri seperti mereka ngantri. Ya, mengejar kesuksesan seperti gayanya, style yang mereka, rugi, nyesal. Ternyata kesuksesannya cuma di kertas doang, di koran, di media. Selesai sudah. Orang nggak bakal nyebut lagi. Maka Allah menyebutkan hakikat kesuksesan itu, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan surga, itu sukses. Itu sukses sejati.
Di dunia ini cuma perpindahan ujian saja, pergantian ujian. Yang kemarin diuji bukan siapa-siapa, belum jadi orang, sekarang jadi orang. Hanya ganti ujian. Oh, dulu apa, monyet? Belum jadi orang, sekarang dianggap jadi orang. Sudah kaya, sudah punya jabatan, sudah terkenal, sudah banyak followernya, sudah begini, sudah gantian ujian. Diganti ujiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu diuji dengan kefakiran, sekarang diuji dengan kekayaan. Dulu diuji sebagai rakyat, sekarang sebagai pejabat. Dulu diuji sebagai, terus demikian. Pergantian ujian bukan standar kesuksesan. Sukses itu ketika selamat dari api neraka, masuk surga, itu sukses. Di dunia tidak terlihat orang yang sukses. Kriteria sukses dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itu sukses. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan sementara, namun nipu manusia. Allah menyebutkan mata', pengertian mata' itu kesenangan tapi sebentar, itu mata', perhiasan. Ya, perhiasan itu sifatnya sementara saja, yang dipakai pada momen-momen tertentu, kemudian dicopot, dilepas. Bisa jadi yang kita sendiri yang mencopot, yang melepasnya. Bisa jadi orang lain yang menanggalkan itu semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ini kita memakaikan hari ini, kita pakai pakaian kita sendiri, pakai perhiasannya sendiri, kacamatanya sendiri, jam tangannya dipakai sendiri. Bakal muncul hari kita yang memakai sendiri, tapi orang lain yang melepaskannya. Orang lain yang menanggalkan itu semuanya. Ya, mandi sendiri. Mungkin hari ini begitu, suatu hari bakal gantian, nanti ada orang yang memandikan. Ada dunia, kesenangan yang sementara, namun menipu. Maka jika kita menyadari itu, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus mempunyai perencanaan, persiapan, bersiap-siap untuk terminal akhir di akhirat. Terminal akhir di akhirat. Apa yang harus kita siapkan di sana? Karena jangan sampai kita hanya sibuk untuk di tempat transit ini, lupa bahwa ini hanyalah sekedar transit. Lupa bahwa di sana ada terminal akhir yang luar biasa, yaitu akhirat. Para ulama mengajarkan, menegaskan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Allah itu pasti, nggak mungkin tidak, pasti. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal. Kalau boleh ada orang yang kekal, ya para nabi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka pun semuanya sudah pergi, maka kita pun ngantri di belakang mereka. Maka di antara bekal yang harus kita siapkan untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Namun beberapa poin yang terpenting, yang pertama yaitu takwa kepada Allah. Takwa, bekal takwa. Karena tidak ada bekal yang lebih baik melebihi takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu kita menjalani hidup, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu inti segala urusan adalah takwa. Pokok segala perkara adalah takwa. Karena seseorang yang bertakwa ini, dia telah merencanakan kesuksesan untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Subhanallah ikhwafillah, antum yang menjalani hidup ini melihat banyak fenomena, banyak kejadian, realita yang kita lihat di banyak kehidupan manusia. Ternyata mereka yang tidak bertakwa susah hidupnya di dunia, tidak bahagia. Orang yang hidup katanya memperturutkan hawa nafsunya, senang-senang dengan maksiat dan dosanya, berantakan hidupnya, berantakan, bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan anak, bermasalah dengan ini dan itu. Baru di dunia kita melihat fenomena yang mengerikan seperti ini. Bagaimana nanti di akhirat? Dan sebaliknya orang yang bertakwa, hidupnya damai,
hidupnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan bagi keluarganya, bagi hartanya. Ini di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tidak akan membahas tentang apa buah atau manfaat bagi orang yang bertakwa, karena insya Allah antum sering kali mendengar akan hal itu. Namun apa saja hal-hal apa saja yang memudahkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah? Apa saja yang bisa dia lakukan untuk memperkuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara hal-hal yang membantu seseorang untuk mempermudah dan memperkuat takwanya kepada Allah, yang pertama adalah bertafakkur, memikirkan akan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur, memikirkan nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengenalkan kita akan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah besar yang jarang kita lakukan, namun itu adalah ibadahnya para sahabat. Ibadahnya orang-orang soleh terdahulu adalah tafakkur. Mereka tafakkur, memikirkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan tafakkur itu melahirkan kesadaran akan keadaan diri seorang hamba. Kesadaran bahwa dia ini sangat lemah, kesadaran diri bahwa dia banyak dosa, kesadaran diri bahwa begitu besarnya rahmat Allah bagi dirinya, kesadaran diri bahwa dia ternyata tidak mengimbangi banyaknya rahmat Allah kepada dirinya itu dengan syukur, tapi ternyata lebih banyak dosa yang ditransfer ke atas ketimbang syukurnya. Menghadirkan kesadaran. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka manusia ini tidak pernah mengagungkan Allah, belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, haqqa qadri, pengagungan yang sebenarnya. Sedangkan bumi semuanya ini di dalam cengkraman Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 lapis langit itu terlipat di dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka perbuat, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menunjukkan, menggambarkan kepada kita akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika 7 lapis langit dan bumi dan semua isinya di dalam cengkraman Allah, seperti apa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti apa maha besarnya Allah? Allah tunjukkan misalnya dalam ayat yang lain, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, antara kursi ini dibandingkan 7 lapis langit dan bumi, seperti seseorang yang melemparkan gelang di tengah padang pasir yang luas. Gelang itu 7 lapis langit dan bumi. Padang pasir itu kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dipikirkan seberapa besarnya? Tidak akan mungkin manusia bisa memikirkan seperti itu. Maka bertafakkur, memikirkan kemahaagungan Allah, maha besarnya Allah, maha mulianya Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, bahwa dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, semua nama-namanya. Ketika seorang bertafakkur, memikirkan tentang besarnya kemahagungan Allah yang maha rahman, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, rahmatnya mendahului murkanya, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besarnya, dan terus demikian, dari satu nama saja melahirkan rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan Allahu As-Samad, Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk kepadanya. Kata As-Samad ini yang mencukupi seluruh makhluk. Antum bisa bayangkan berapa besar kos, biaya Allah menafkahi 7 lapis langit dan bumi dan semua isinya sejak pertama kali tercipta sampai nanti yaumul qiyamah. Dan Nabi SAW menyebutkan yadullahi mal'a la yanhud,
tangan Allah sangat penuh, tidak mengurangi sedikit pun nafkah yang Allah belanjakan sepanjang sejak menciptakan langit dan bumi, tidak akan berkurang sedikit pun. Ini menunjukkan kemahakayaan Allah, kemahasempurnaan rahmat dan kasih sayangnya. Dan ini kemudian kita masuk kepada yang kedua di antara hal yang memudahkan seorang untuk bertakwa adalah bertafakkur, memikirkan besarnya nikmat Allah kepada hambanya. Betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Dan kemudian seberapa syukur kita terhadap nikmat-nikmat itu, atau malah sebaliknya, kok lebih sering kufur ketimbang syukur. Sedangkan Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Di surat An-Nahl ayat 53, apapun nikmat yang ada pada dirimu dari Allah. Nikmat apapun itu, fisik, kesehatan, penglihatan, pendengaran, kesempatan waktu, semua yang ada di kita sekarang ini, iman, tergeraknya hati untuk datang ke Baitullah ini untuk beribadah, untuk hadir di majelis ilmu, dari Allah. Semua nikmat apapun yang ada pada dirimu dari Allah. Bahkan ikhwatal iman, jika ada orang berbuat baik kepada kita, dia memberi kita perhatian kepada kita, menolong kita, mensupport kita, yang baik itu hakikatnya bukan orang itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan kecukupan kepada dia, Allah yang menggerakkan hatinya untuk care dan peduli kepada kita. Orang-orang yang baik-baik itu hanyalah penjaga-penjaga gudang, hanya menjaga gudang. Nanti kamu berikan kepada si fulan, ya, dari sebagian dari gudang itu, nanti kamu kasih kepada si fulan. Itu yang punya gudang ini, yang menguasainya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertafakur akan besarnya nikmat Allah, akan melahirkan kesadaran apakah kita ini syukur atau lebih banyak kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara yang membantu atau memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah adalah memikirkan betapa remehnya dunia ini, betapa remehnya dunia ini, betapa rendahnya kedudukannya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dunia ini dalam surat Al-Hadid misalnya ayat 20, Allah menegaskan, i'lamu, sadarilah, ketahuilah, sadarilah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surat Al-Hadid, sadarilah bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan. Dunia ini laib, permainan, lahwun, senda gurau, wazina, perhiasan, wa tafakhurum bainakum, dan saling bangga di antara kalian, wa takathunum fil amwali wal aulad, dan saling banyak memperbanyak di antara kalian dengan harta dan anak. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana hakikat dunia ini adalah tafakhur wa takathur, saling sombong dan bangga dan banyak-banyakan untuk sesuatu yang pada hakikatnya kos, biaya, bukan untuk sesuatu yang dibanggakan. Mungkin kalau kita melihat aset-aset, kita menghayalkan, oh, andai kata saya yang punya ini komplek Rasuna Said nih, seperti Pak Bakri. Ya, kita menghayalkan begitu. Tapi subhanallah, Anda pernah belum salah satu keluarga yang bisnisnya jual beli gedung, bisnisnya developer gedung. Dia ngeluh 4 tahun salah satu gedung yang dia bangun nggak laku. Nah, berapa harga antum jual? 65 miliar Ustaz. 65 miliar. Sudah sayang sejak pandemi sampai sekarang nggak laku-laku. Ini dia sempat nyebut PBB-nya berapa gitu setahun.
bayar listriknya. Nggak kepake ini untuk mempertahankan supaya nggak dicabut listriknya, sekian belas juta atau puluh juta sebulan. Ya Allah, ini manusia kalau ngelihat dari kacamata yang seperti ini, syukur alhamdulillah ya Allah. Ya, tidak punya aset-aset nganggur yang seperti itu. Ya, kalau dia misalnya nggak bayar pajaknya, PBB-nya sekian tahun, segel pemerintah, ya, disegel pemerintah, menderita lagi dia. Ini dunia. Subhanallah. Tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaith. Perumpamaannya seperti tanaman. A'jabal kuffara nabatuhu. Yang ketika musim panen, antum melihat bagaimana padi misalnya ketika lagi di musim panen, ya Allah hijaunya keren luar biasa. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ternyata musim panen ini gak lama, sebentar mengering lagi, menguning, dan kemudian seperti bekas bakaran lagi, habis. Ternyata musim panen itu gak lama, cuman sebentar. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan di akhirat, di situ ada azab yang pedih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang sementara namun menipu. Allah sebutkan bahwa masa sukses di kehidupan dunia ini yang membuat orang silau dan kagum, itu malah sebentar, seperti masa musim panen. Antum kenal siapa orang di antara orang paling kaya di dunia? Dunia, jangan ngomong Indonesia aja deh. Warren Buffett misalnya. Antum tahu dia masuk listing punya kekayaan, dikatakan orang kaya, usia berapa? Beliau sekarang usianya hampir 90 tahun ya, 87 atau 88 atau 89 kalau nggak salah begitu. Warren Buffett. Dia masuk listing orang kaya itu ketika menginjak usia 60 tahun. Mulai kapan dia bisnis? Main dunia saham sebagai value investor ini? Sejak usia 19 tahun. Ternyata diakui sebagai orang kaya itu sejak usia 60 tahun. Ya, dia mungkin sudah punya tensi, darah tinggi, punya kolesterol, udah deh, nggak boleh kenceng-kenceng makan daging. Iya, nggak boleh banyak-banyak yang manis-manis. Ya. Malah sebagian dari antum lebih kaya dari dia, masih ngelihat cake, ngelihat ini mau hajar, bismillah gitu ya. Ini dia banyak pantangan dan larangan. Masa panen ini sebentar. Dan itu pun yang merasa menikmati masa panen itu pun sendiri nggak senikmat yang bisa antum rasakan. Dia boleh punya, katanya di antara pemilik saham terbesarnya Coca-Cola, tapi nggak boleh dia minum Coca-Cola tiap hari. Bahaya ini, cepat mati. Ya, dan tidak akan lagi menikmati kehidupan kalau dia cepat mati. Ini boleh dia punya saham terbesarnya, tapi nggak boleh mengkonsumsi apa yang dia miliki. Ini kaya atau menderita? Subhanallah. Itulah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang mengingatkan tentang remehnya kehidupan dunia, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, "Lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma'in." Andai kata dunia itu kedudukannya di sisi Allah, nilainya di sisi Allah sama seperti satu sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi kepada orang kafir minum seteguk pun. Artinya lebih remeh dari sayap nyamuk. Memang kita berapa memberi nilai sayap nyamuk? Nggak ada nilainya. Di mata Allah lebih remeh dari itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali waktu dengan para sahabatnya melihat bangkai kambing yang cacat. Bangkai kambing cacat. Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang membeli bangkai ini dengan 1 dinar? Dinar ini perak, dirham emas. Dirham, 1 dirham.
Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Lebih rendah ya, 1 dirham. Siapa yang mau beli dengan 1 dirham? Ya Rasulullah, kalau dia ini bangkai, cacat. Hidupnya saja kita mikir-mikir untuk beli. Hidup, kita mikir dia cacat. Apalagi bangkai. Siapa yang mau beli bangkai dengan 1 dirham? Nggak bakalan kami membelinya. Hidup saja kita nggak mau beli. Apalagi dia sudah bangkai seperti ini. Nabi SAW berkata, sungguh di mata Allah dunia lebih hina di mata Allah ketimbang bangkai ini di mata kalian. Dunia itu lebih hina dari itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi menunjukkan kepada kita, Nabi SAW bukan hanya menyampaikan berupa filosofi, namun kemudian silau terhadap dunia. Nabi menunjukkan bagaimana hidupnya. Beliau memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dari pengepungan fai itu harta yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Ya, misalnya seperti yang terjadi ketika pengusiran Bani Nadir, Yahudi yang ada di kota Madinah. Ini tuan-tuan tanah. Mereka ini tuan tanah, tuan senjata, dan mereka supplier harta untuk ngutangin riba dari masa jahiliyah sampai di masa Islam. Ketika mereka berkhianat kepada Nabi SAW dan mulai membuat makar untuk membunuh Rasulullah SAW dan ketahuan, terbongkar makarnya, maka mereka diusir dari kota Madinah. Dikasih pilihan, mati atau pergi. Yang milih pergi mereka. Ya sudah, kita pergi. Tapi mereka minta waktu, izinkan kami untuk membawa semua barang-barang kami. Maka mereka mendatangkan onta yang banyak, mereka sewa dari sana sini untuk mengangkut semua barangnya. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr cerita pengusiran mereka ini. Mereka bongkar sendiri rumahnya, kusen-kusen mereka bawa, tiang-tiang rumah mereka bawa. Supaya apa? Supaya tidak menjadi asetnya kaum muslimin. Ini saking bakhilnya, kikirnya Yahud. Ya, kalau saya nggak bisa pakai, jangan orang lain yang memakainya. Itu memang stylenya mereka. Udah gaya hidupnya seperti itu. Jangan kamu menikmati, saya enggak. Lebih baik jika saya nggak bisa menikmati, kamu jangan juga. Dihancurin sendiri rumahnya untuk mereka bawa kusen-kusen, pintu-pintu, jendela-jendela mereka bawa. Dan mereka tanah nggak bisa dibawa. Nah, fai rampasan ghanimah ini, kalau ghanimah rampasan perang, kalau fai tanpa peperangan, ini tanpa peperangan, itu aset 100% milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi mau mengumpulkan itu, super kaya sampai hari ini dan keturunannya. Tapi langsung dibagi oleh Nabi, dibagi habis. Di awal itu Bani Nadir, itu pertama kali Nabi membagi-bagi untuk para muhajirin. Itu titik balik diantaranya kenapa orang-orang muhajirin memiliki kekayaan dan aset. Sebelumnya mereka fakir miskin. Mereka ini pengungsi ke kota Madinah, pengungsi. Mereka ditampung di sana sini, tapi sejak ada itu dibagi semua oleh Nabi kepada muhajirin, sehingga mereka mulai memiliki aset, memiliki kekayaan, dan mereka mulai hidup dengan lebih layak. Nabi tetap sederhana. Tempat tidurnya dari anyaman pelepah kurma yang kemudian dilapisin kain. Maka ketika sahabat menjenguk beliau, melihat beliau bangun dari tidurnya, di pundak beliau, di punggungnya membekas merah dari bekas anyaman itu, para sahabat, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra Persia dengan tempat tidur yang empuk ya Rasulullah, sedangkan mereka kafir dan engkau adalah kekasih Allah. Izinkan kami untuk mengambilkan yang lebih empuk untukmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, mali walid dunya. Apa artinya dunia bagiku? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku tidak lebih seperti seorang musafir yang berteduh sejenak, transit sebentar, dan tidak lama akan pergi meninggalkan tempat transitnya ini. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Beliau menjalani hidupnya seperti yang beliau sampaikan. Maka sambil memegang salah seorang pundak sahabatnya, seorang pemuda, bukan kakek-kakek, nenek-nenek yang bau tanah, seorang pemuda, Ibnu Umar, Nabi sambil memegang pundakku, beliau mengatakan kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing atau musafir. Seperti orang asing atau musafir. Kata Nabi SAW, orang asing itu nggak pengen lama-lama di tempat pengasingan. Pengen jika urusannya selesai, pengen cepat pulang. Antum yang pernah haji
pernah umroh, antum pernah menginjakkan tempat yang the best di muka bumi, Mekah, Madinah. Tapi selesai urusannya pengen cepet pulang, nggak pengen lama-lama, kangen sama yang di rumah. Begitu. Padahal di Mekah, di Madinah, jadilah di dunia seperti itu. Kangen dengan akhirat, kangen dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, kangen dengan rumahnya di sana. Atau abiru sabil, atau musafir di perjalanan. Orang yang di perjalanan itu tidak pengen lama-lama di jalan, karena dia pengen cepat-cepat sampai ke tujuan. Maka kata Ibnu Umar, dengan apa yang dia pahami dari pesan Nabi SAW ini, idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore. Apapun kesempatan yang amal yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini, segera lakukan. Jangan nunggu sore. Dan jika kamu di sore hari, jangan nunggu besok untuk beramal. Apa yang bisa dilakukan, segera lakukan. Itu ya di antara yang beliau sampaikan. Wa khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik. Jadikanlah masa sehatmu sebelum datanglah masa sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang membantu seseorang untuk memudahkan dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Tadi yang ketiga memikirkan rendahnya dan remehnya dunia. Yang keempat memikirkan besarnya dan tingginya akhirat. Besarnya dan tingginya akhirat. Bahwa akhirat itu besar, tinggi, mulia, yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan beragam ayat di dalam Al-Qur'an, menunjukkan bagaimana hebatnya akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di ayat sebelumnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Juga sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran yang lain, misalnya di surat Al-Ankabut ayat 64, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah hakikatnya hidup, andai kata manusia ini tahu. Sampai ada satu nasihat luar biasa dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan begini, andai kata gambarannya akhirat itu seperti dunia yang kita jalani sekarang. Akhirat seperti perjalanan dunia yang kita rasakan. Ada siang malam, ada panas, dingin, dan lain sebagainya. Selokannya seperti selokannya dunia. Akhirat seperti digambarkan seperti yang kita jalani di dunia ini. Ya, bangunannya sudah ya ini ya, campuran batu, tanah, semen, batu bata dan sebagainya. Seperti dunia. Dan dunia seperti gambarannya surga. Dunia seperti surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, bangunannya dari emas, dari mutiara, dari perak dan lain sebagainya. Dunia seperti surga yang Allah tunjukkan tentang surga, yang qutufuha daniyah, yang buah-buahannya gampang dipetik dan lain sebagainya. Surga, dunia yang kita jalani seperti gambaran surga. Namun dunia ini fana, akhirat itu kekal. Orang yang bijak akan memikirkan tempat yang kekal ketimbang memikirkan yang fana, walaupun senikmat-nikmatnya dunia ini. Ya, andai kata perjalanan dunia seperti surga, dan surga digambarkan seperti dunia, apalagi kebalik kondisinya. Dunia dengan segala kesenangannya, dengan penuh kekeruhan, kebahagiaannya ada sedihnya, tawa ada tangisnya, sehat ada sakitnya, hidup pasti mati. Dan akhirat kekal khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada matinya. Sudah limitless, sudah nggak ada waktu, sudah waktu ini sudah nggak ada hitungannya, sudah. Yang sampai Allah menggambarkan bahwa hitungan waktu itu tidak ada di sana, bahwa setahun itu ka'alfi sanat, sehari ka'alfi sanatin mimma ta'uddun,
Kamu menghabiskan 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun kamu hitung di dunia. Allah. Ini wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ketika kita memikirkan dahsyatnya akhirat, akan semakin memotivasi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, di antara yang membuat kita untuk mudah untuk semakin bertakwa kepada Allah adalah memikirkan hakikat diri kita. Bertafakkur memikirkan hakikat manusia, diri kita ini. Bahwa kita ini adalah makhluk yang paling lemah. Makhluk yang paling dhaif, yang paling lemah di antara makhluk ciptaan Allah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya pernah bertanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zariyat, A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Apakah kalian wahai manusia lebih susah diciptakan atau langit yang Allah membangunnya? Rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dia yang meninggikan bangunannya langit-langit itu, lalu menyempurnakan langit. Dialah yang menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dia, dan sesudah itu Allah menjadikan bumi dihamparkannya oleh Allah, dan Allah memancarkan dari bumi itu mata airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Gunung-gunung dipancangkan oleh Allah di muka bumi dengan kokoh dan tegahnya, dan dengan kokohnya. Itu sebagai kesenangan untukmu dan binatang-binatang ternakmu. Allah bertanya, mana lebih susah, nyiptain kalian atau yang lain, langit dan yang lain sebagainya ini? Manusia ini makhluk yang paling lemah, namun paling sombong. Sudah lemah, kibir. Orang sok dengan kekuatan fisiknya, wah, dengan ototnya dan sebagainya. Kalau sudah kena HNP, sebentar sudah lewat sudah. Kenapa saraf kejepit, sudah nggak bisa kemana-mana pakai kursi roda. Sudah nggak mungkin. Orang dengan cerdasnya, dengan pandainya, dengan pinternya dan sebagainya, ya Allah, kena stroke. Udah lebih emosinya lebih dominan daripada akal sehatnya. Sebentar ketemu nangis, ketawa, tertawa, sedih, marah, gitu sudah. Gak kelihatan sebagai orang pinter dan lain sebagainya. Lemah manusia ini. Ya, kena makhluk yang dhaif, nyamuk saja bisa mati. Ya, kena nyamuk. Sekarang katanya lagi demam berdarah ya. Lagi wabah ini demam berdarah, katanya begitu. Kena begitu saja sudah menyebabkan kehidupan manusia ini berubah 180 derajat. Antum telah mempelajari ya, pengalaman COVID. Makhluk yang gak kelihatan ya, ekonomi dunia handrem kehidupan dunia ini dalam 2 tahun. Subhanallah, inilah lemahnya manusia, tapi sombong. Dan ketika kita melihat lemahnya kita, pendeknya umur kita, maka itu akan membuat seorang itu semakin bertakwa kepada Allah, tidak membuat dia menjadi kibir dan sombong. Kemudian yang keenam, yaitu selalu memikirkan perjalanan kita meninggalkan dunia, bahwa dunia yang segalanya ini bakal kita tinggal. Maka memikirkan kematian, bertafakkur memikirkan al-maut. Nabi SAW mengingatkan, akthiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat kematian. Ya, antum melihat tadi yang perjalanan kemari kan ngelewatin kuburan ya. Sering perhatian nggak ngelihat ke kuburan itu? Jangan lihat gedung-gedungnya, lihat itu. Itu akan lebih menjernihkan hati. Kalau melihat ke kiri, ya, jadi masuk ke komplek, lihat ke kanan, pemakaman. Setelah belok kiri putar balik lihat mall. Ya, kalau melihat ke kiri
keruh hati kita. Bayangin makan apa, beli apa, belanja apa. Tapi ketika melihat ke kanan, bersih hati. Ya Allah, ini rumah kita. Ini yang dulu yang punya tower ini di sini. Ini yang punya itu di sini. Ya, jadi jernih hatinya. Subhanallah, cuman segini doang. Mustarihun wa mustarahan minhu. Ini orang-orang istirahat atau orang lain istirahat dari dia, kata Nabi SAW. Ketika orang meninggal dunia, orang itu kemungkinan besar dia istirahat, atau kemungkinan besarnya orang lain yang istirahat dari dia. Ya, kata Rasulullah SAW. Kalau dia orang mukmin, dia istirahat dari segala kepenatan dunia. Istirahat. Sudah selesai, pekerjaan selesai. Namun kalau dia orang fasik, orang lain yang alhamdulillah mati juga akhirnya. Wal'iyadzubillah. Ikhwatal iman, ini baru yang pertama yang kita siapkan, takwa. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan sebelum kita pulang ketemu Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke akhirat, tunaikan haknya Allah dan haknya makhluk. Selesaikan haknya Allah dan haknya makhluk, terutama haknya makhluk, haknya orang. Balik-balikin, selesaikan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita tidak boleh meremehkan hak siapapun. Tenang, itu kan hak orang tua saya yang saya ambil. Tenang, itu kan hak saudara saya, saudara kandung saya, insya Allah dia pengertian. Itu hak pasangan saya, suami atau istri. Itu hak anak-anak saya. Jangan pernah meremehkan hak orang, karena nanti semua bakal nuntut. Semua, walaupun orang tua sendiri bakal nuntut ke anaknya agar dia selamat pada hari kiamat. Bakal menuntut, anakku, ini hak saya yang kamu ambil, balikin sekarang. Tujuannya supaya dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di akhir surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu nanti seseorang akan lari dari saudaranya. Dia lari dari ummi dan abinya, dari ibu dan ayahnya. Dia lari dari istri dan anak-anaknya, karena semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya Allah, jika orang-orang terdekat kita menjadi penuntut-penuntut kita, gimana yang jauh? Bagaimana kalau tanggungannya sama banyak orang? Tahu. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Ya, maka yang harus kita siapkan sebelum kita pulang, mengembalikan hak, menunaikan hak. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di samping kita menunaikan hak yang menjadi tanggungan kita, di samping itu juga maka kita merelakan hak yang ada di orang. Ya, sudah ikhlasin. Mengikhlaskan hak kita yang ada di orang, tujuannya adalah agar Allah memaafkan kita nantinya. Kalau kita belajar menjadi orang pemaaf, maka Allah akan menjadikan kita akan memaafkan semua kesalahan dan kekurangan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Kalau kamu mau menuntut balas, tuntutlah balas setimpal dengan yang menjadi hakmu. Kalau mau menagih, ya semisal dengan apa yang harusnya kamu tagih. Wala in sabartum, namun kalau kamu sabar, kamu maafkan, ikhlaskan, lahu khairul lis-sabirin, itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memaafkan, bersabar, mengikhlaskan, maka Allah akan lebih lagi memberikan maaf dan sabarnya kepada kita. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133 dan 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menafkahkan hartanya di saat lapang dan di saat sempit, dan orang yang menahan marah dan emosinya, dan wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang muhsin, yang suka berbuat baik. Ada sebuah kisah menarik dari salah seorang salafun salih terdahulu, yaitu Al-Hamadani rahimahullah. Beliau orang yang suka memaafkan, suka sekali memaafkan, sehingga saking sukanya memaafkan itu ada statement dia yang sering dia sebutkan, yaitu al-madhi la yuzkar. Beliau mengatakan, sudahlah, yang lalu jangan diingat. Ada orang minta maaf, sudahlah, yang lalu jangan diingat, yang lalu jangan diingat. Beliau sering memaafkan begitu. Maka kemudian tidak lama setelah beliau meninggal dunia, sebagian orang-orang soleh mimpi ketemu beliau dan bertanya, ya Hamadani, ma fa'ala bika rabbuk? Wahai Hamadani, apa yang kamu alami setelah kamu meninggal dunia? Kemudian Al-Hamadani mengatakan, awqafani baina yadayhi wa qala li, Allah Subhanahu wa taala memberdirikanku di hadapannya, dan kemudian Allah berfirman kepadaku, ya Hamadani al-madhi la yuzkar. Wahai Hamadani, yang lalu sudah tidak usah diingat. Allah memaafkan semua dosanya. Jadi mengembalikan hak, kemudian mengikhlaskan hak kita di orang, bukan karena kita sok jadi orang yang besar hati, memaafkan dan lain sebagainya, tapi kita butuh maafnya Allah, kita butuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dengan mengembalikan hak ini, karena ini besar tanggungannya, resikonya. Nabi mengingatkan dengan orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang datang menghadap Allah dengan pahala sholat, puasa, zakat, haji, umroh, jihad, dan yang lain sebagainya. Namun ternyata di dunia pernah menyalahkan ini, pernah menuduh itu, menghina ini, merendahkan itu, mengambil harta ini. Maka korban-korbannya di dunia datang menghadap Allah dan menuntut, ya Allah, dia telah makan harta saya tanpa hak, dia pernah memukul saya, dia pernah menghibah saya, dia pernah memfitnah saya. Maka si penuntut-penuntut itu pun minta keadilan. Di saat itu kita nggak bisa bayar, tidak bisa minta maaf. Yang bisa dilakukan adalah kita membayarnya dengan diambil kebaikan-kebaikan kita, diambil pahala sholat diserahkan kepada itu, pahala sedekah dikasihkan itu, pahala puasa Ramadan diserahkan, terus begitu, ya, sampai hatta nafidat ma'indah, sampai selesai semuanya. Masih banyak penuntut-penuntut yang datang. Maka diambillah dari dosa-dosa penuntut itu, ditimpakan kepada orang yang dituntut. Rugi, bangkrut, ya, semua keuntungannya habis, semua jerih payahnya habis, malah nanggung kerugian dari orang lain. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita dengan menjadi seorang yang pemaaf dan menyelesaikan urusan dengan orang, kita sedang mempersiapkan diri bekal untuk pulang ke akhirat. Dan dunia ini tidak akan baik, hidup antum, hidup kita ini tidak akan nyaman di dalam menjalani kehidupan dunia kalau di dalam hati masih menyimpan kedengkian dan kesal kepada orang. Nggak akan baik, ya. Malah dengki, kesal ini, emosi dan marah terhadap kejahatan orang yang pernah berbuat jahat di dalam kehidupan kita, kalau kita timbun di dalam hati ini, akan terus menjadi bara, ya, membuat kita tidak pandai mensyukuri nikmat, membuat kita terus menderita hidupnya, terus kesal dengan orang yang sekian puluh tahun pernah. Dan tidak sedikit orang yang dendam, menyimpan dendam terhadap siapa? Orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Orang tuanya dia dendam terhadap ayah dan ibunya, tidak memaafkannya, padahal karena mereka dia hadir di muka bumi dan mendapatkan segala kebaikan dunia yang dia rasakan sekarang, masih dia simpan dendamnya. Dia kesal kepada orang, temannya sekolah dulu, SD, SMP, SMU, kuliah, sudah nggak bakal ketemu, tapi disimpan dendamnya sampai tua dan sakit-sakitan dengan memendam dendam tersebut. Sebaliknya ketika orang itu tasamuh, dia memaafkan, sudahlah, yang lalu sudahlah. Itu menjadi tahapan proses dia untuk menjadi yang lebih baik di kehidupan dunia. Antum tidak akan menjadi orang yang jadi kecuali dengan melihat semua orang-orang yang menyakiti hidup kita itu sebagai bagian dari batu-batu pijakan yang harus kita injak untuk naik semakin tinggi.
Namun kalau kita anggap itu sebagai batu rintangan, kekubur kita dengan itu semuanya. Dan kemudian yang terakhir, karena masih banyak, tapi ini yang ketiga yang kita siapkan sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu nulis wasiat. Menulis wasiat. Tulis wasiat. Sampaikan di dalam wasiat itu apa yang harus ditunaikan. Kalau masih terlebih lagi kalau punya hak tanggungan dengan orang. Ya, saya punya hutang dengan si fulan. Saya punya hutang dengan si fulan. Jangan dibagi warisan ini sebelum hutang-hutang saya dibayar. Ya. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Allah selalu mengingatkan ayat-ayat waris itu setelah wasiat ditunaikan dan hutang dibayar. Selalu menegaskan seperti itu. Jangan berebut warisan sebelum hutang dibayar. Hutang itu harus diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan bagi kalian jika salah seorang di antara kalian menghadapi kematiannya, jika dia meninggalkan harta, menulis wasiat untuk orang tua, kerabat dengan cara yang ma'ruf. Itu merupakan hak bagi orang yang bertakwa. Ayat ini konteksnya turun sebelum ada pembagian waris. Ya, maka Allah sebutkan dalam ayat ini orang tua, kerabat. Namun setelah ada pembagian waris, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nggak boleh memberi wasiat, nanti anak saya rumah ini buat anak si A ya, anak yang laki ini atau yang perempuan ini, yang lainnya nanti dibagi secara waris. Nggak boleh seperti itu. Semua wasiat yang ditulis diberikan kepada ahli waris tidak sah, batal. La wasiyata liwaris. Kata Nabi, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu apa isinya? Wasiat itu diberikan kepada yang bukan ahli waris, terutama tanggungan, hak, ya, hutang-hutang yang dia tanggung, atau mungkin piutang-piutang yang harus ditagih, bisa jadi seperti itu isinya, atau niat-niat amal yang belum kesampaian. Ya, saya lagi rencana lagi bangun musola, baru pondasi, tapi qadarullah ini sempurnakan, ambil dari sebagian harta warisan tersebut untuk menyempurnakan musola atau masjid itu. Ya, dan kalau itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama menegaskan jika orang itu punya tanggungan dan hutang dengan orang lain, wasiat ini hukumnya wajib. Kalau punya hutang, wasiat itu hukumnya wajib. Tapi kalau tidak punya hutang, sunnah. Kalau tidak punya hutang, sunnah. Tidak punya tanggungan dengan hak orang, sunnah. Namun kalau punya tanggungan dengan orang, wajib hukumnya dia menulis wasiat. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani contohnya, beliau itu wafat di usia 90 tahunan lebih, tapi beliau nulis wasiat ketika usianya 50 tahun. Usia 50 tahun beliau sudah nulis wasiat, nanti saya begini, sampai dia menentukan nanti yang mandikan jenazah saya si fulan, yang ini nanti jenazah saya nggak boleh dinaikin ambulan, jenazah saya nanti dipikul sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jangan dimakamkan di tempat yang jauh, dimakamkan di tempat yang dekat, di pemakaman yang terdekat, supaya jenazah saya dipikul sesuai tuntunan Nabi SAW. Nanti begini, dia sebut detail wasiatnya. Atau mungkin bisa browsing wasiat Al-Albani sebelum wafat. Itu bukan sebelum wafat, benar-benar sebelum wafat, 40 tahun sebelum wafat beliau sudah nulis wasiatnya. Ya, nah isi wasiat kalau terkait dengan harta yang harus dikeluarkan dari sebagian harta, maka yang harus diperhatikan adalah tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi misalnya antum berwasiat untuk bangun masjid, untuk musola, untuk membantu anak yatim, atau antum meninggalkan anak yatim yang antum pelihara, dan anak yatim tidak terima jatah waris. Ya, anak yatim tidak dapat warisan. Namun dia menyaksikan harta warisan dibagi. Dan kalau dia diasuh oleh kita dari sejak kecil, kasihan dia tidak mendapatkan apapun, beri maksimal 1/3. Nah, karena Nabi mengatakan ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir, 1/3 dan 1/3 itu sangat banyak,
maka para sahabat pun dan para ulama-ulama sesudahnya mereka menetapkan jangan sampai sepertiga, seperempat, atau bahkan seperlima. Karena Nabi sendiri mengatakan sepertiga itu banyak. Maka berikanlah jauh di bawah itu. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, alladzi yusi bil khumus afdalu min alladzi yusi bil rubu', walladzi yusi bil rubu'i afdal min alladzi yusi bil thuluth. Orang yang berwasiat meninggalkan wasiatnya seperlima lebih baik ketimbang yang sepertiga. Ketimbang yang seperempat, dan yang seperempat lebih baik ketimbang yang sepertiga. Artinya lebih sedikit malah lebih baik. Ya, yang lebih sedikit maka lebih baik. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan wasiat cuma seperlima. Ya, cuma seperlima. Nah, kemudian diberikan kepada siapa? Wasiat itu diberikan kepada hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan. Yang misalnya jika antum melihat yang terlebih utama di dalam kebaikan ini adalah kaum kerabat. Ya, adalah kaum kerabat. Antum berikan misalnya jika punya saudara kandung yang punya banyak anak. Ya saudara kandung, ketika antum punya anak, terutama anak laki, saudara kandung nggak dapat jatah waris. Ya, berikan kepada si fulan, saudara saya seperlima. Ya, bagikan kepada dia karena dia punya banyak anak. Untuk dia. Itu wasiat, dituliskan, diberikan kepada kerabat. Yang ini adalah hampir punah, yang seperti ini hampir punah. Seorang tidak peduli dengan kerabat dekatnya, saudaranya dan yang lain sebagainya. Kemudian juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang perlu diingat ketika seseorang itu meninggalkan wasiat, juga dia berwasiat takwa kepada anak-anaknya. Tulis kebaikan, jaga sholat, ya, jaga sholat, jaga tauhid, jangan sampai berbuat syirik, jangan murtad, supaya kumpul di akhirat. Dan terus ingatkan hal-hal yang seperti ini kepada anak-anak kita. Di dalam surat wasiat itu dituliskan yang seperti itu. Ini diantara wasiat salaf, ya, kepada anak-anak mereka, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabiullah Yaqub terhadap anak-anak mereka, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini wasiat-wasiat yang baik. Ini diantara bekal sebelum kita pulang, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Silahkan kalau ada yang ditanyakan dari yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang membuatkan waris menyebutkan bagian anak-anak. Iya. Karena dia otomatis kata anak-anak ini kadang-kadang sudah merasa salah terhadap ayahnya. Bagaimana strategi untuk anak-anak yang menghadapi persoalan? Merasa bersalah dengan terhadap ayahnya. Yang akhirnya mereka abaikan. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau wasiat itu sesuai dengan syariat Allah, maka wasiat itu harus dijalankan. Namun kalau wasiat itu bertentangan dengan syariat Allah, tidak boleh dijalankan. Misalnya itu tadi, membagi rumahnya begini, tanahnya begitu, aset ini begini dan sebagainya, ya. Ternyata di dalam syariat telah dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Maka jika anak-anak itu sayang kepada ayahnya atau ibunya, maka dia harus mengembalikan pembagian waris itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu bentuk cintanya kepada orang tuanya. Jadi menganulir wasiat tersebut dan menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak waris. Itu sebagai bentuk sayangnya anak terhadap kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan bahwa dia itu tidak lebih dari sayap-sayap jamu, tidak lebih dari
bagaimana dengan doa kita ke Allah? Apakah boleh kita berdoa untuk keperluan dunia juga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan doa tambah duniaku. Adapun jika minta ditambah sesuatu, yaitu waqur rabbi zidni ilma, tambah ilmu. Tapi tambah dunia nggak pernah. Namun yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya di dalam berdoa meminta kepada Allah terkait dengan dunia, diantaranya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Ini yang diajarkan, meminta kebaikan dunia dan meminta kebaikan di akhirat. Dan bicara kebaikan dunia ini sesuatu yang tidak spesifik bahwa baik itu adalah banyak harta. Tidak selalu banyak harta itu baik, tidak selalu jadi pejabat itu baik. Ya, tidak selalu seperti itu, tapi kebaikan yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara faktor yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, jika kita memintanya kepada Allah, maka itu dibolehkan. Misalnya apa? Di antara yang menjadi kebaikan kehidupan dunia, misalnya adalah diberi fisik yang sehat. Ya. Ini di antara kebaikan kehidupan dunia. Maka kita diajarkan doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Karena sehat itu di antara kebaikan dari kehidupan dunia, yang dengan itu seseorang mendapatkan kebahagiaannya di dunia. Dan juga di antara kebahagiaan kehidupan dunia, misalnya Nabi SAW menyebutkan arba'un minas sa'adati, al-mar'atu salihah, al-jarus salih, al-baitul wasi' wal markabul hani. Empat hal yang merupakan bagian dari kebahagiaan kehidupan dunia, yaitu istri salihah, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, rumah yang luas. Misalnya begitu. Jika kita meminta hal-hal yang merupakan bagian dari kebahagiaan kehidupan dunia, boleh. Ya, minta kepada Allah untuk memiliki istri salihah misalnya, tetangga yang baik. Karena Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku. Itu diajarkan. Karena apa? Memiliki tetangga yang baik itu bagian dari nikmat. Memiliki tetangga yang buruk cobaan. Ya. Jadi boleh meminta hal-hal yang dengan adanya hal-hal tersebut mensupport kita untuk lebih baik di dalam mempersiapkan kehidupan akhirat. Itu dibolehkan. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ibu-ibu? Jadi ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita saat ini menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan nikmat kepada kita, maka hendaklah kita pandai bersyukur terhadap nikmat tersebut, karena syukur itu menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Syukur itu menambahkan nikmat. Dan jika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan, entah itu di harta, entah di keluarga, entah di fisik kita, sabar. Karena kesabaran itu mendatangkan kebaikan. Wa basyirus sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Atau misalnya ketika seseorang itu sedang terjerumus dalam dosa, dalam maksiat, bertaubat kepada Allah. Karena bisa jadi segala ujian-ujian berat yang sedang dia jalani, kenapa dia susah untuk khusyuk misalnya, kenapa susah untuk menangis, kenapa susah untuk merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya sholat, merasakan nikmatnya ibadah. Bisa jadi adalah karena dosa-dosanya. Ya,
Dan itulah kenapa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan bahwa tugasnya hidup, yang menjadi tugas hidup kita yang membuat seseorang itu bahagia kehidupannya di dunia, ada 3 hal. Yang pertama adalah jika dia diberi nikmat dia bersyukur, jika dia diuji dia bersabar, jika dia terjerumus dalam dosa dan maksiat dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Maka kalau kondisi kehidupannya berpindah dari syukur, sabar dan istighfar, selalu begitu, dia kalau tidak bersyukur maka dia bersabar, kalau dia tidak bersabar maka dia bertobat dan beristighfar, atau terus demikian, maka itu adalah ciri kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Alamatus sa'adah, ciri kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, baik. Lebih baik kita menghadiri majelis taklim, yang di rumah mestinya memperbaiki kita supaya tanggal 9 Dzulhijjah dalam kondisi puasa artinya. Mana yang terbaik? Barakallahu fiik. Nah, memang ibadah atau amal soleh itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Semakin suatu amal itu dampaknya semakin luas, yang tidak secara personal, maka nilainya atau kedudukannya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu adalah amalan yang tertinggi levelnya dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh orang yang menuntut ilmu itu saja. Karena ilmu ini memperbaiki diri seseorang. Andai kata saya belajar untuk diri saya sendiri Ustadz, bukan untuk saya dakwahin ke orang lain. Baik, ketika kamu belajar, hadir di majelis ilmu, memperbaiki dirimu, memperbaiki sikap dan akhlak, memperbaiki ucapan, perilaku, apakah itu dirasakan dampaknya oleh orang lain? Sangat dirasakan. Orang yang beribadah di rumahnya, berzikir, baca Al-Quran, dia tidak merasakan manfaat seperti manfaat yang dirasakan ketika hadir di majelis ilmu. Maka kalau ditanya, dalam keadaan puasa ini mana yang lebih afdal? Ya, antara dia hadir di majelis ilmu atau di rumah berzikir, beribadah kepada Allah, maka yang pertama, menghadiri majelis ilmu lebih utama ketimbang yang kedua. Kemudian saya beri tambahan bonus. Bisa jadi ketika di hari Arafah yang tidak berhaji, tidak berpuasa, lebih afdal bagi dia ketimbang dia puasa. Padahal dia nggak lagi wukuf di Arafah, tidak lagi haji. Tapi tidak puasanya dia lebih afdal ketimbang dia puasa. Gimana itu? Di tanggal 9 Dzulhijjah lagi wukuf di acara wukuf di Arafah. Yang sunnahnya adalah yang bagi tidak haji, tidak wukuf adalah puasa. Benar ya? Namun ada orang yang tidak puasanya di hari itu, padahal dia tidak sedang wukuf di Arafah, lebih afdal ketimbang dia puasa di hari itu. Padahal dia tidak wukuf di Arafah. Siapa mereka? Orang yang melayani jamaah wukuf. Paham ya? Yang melayani jamaah yang sedang wukuf di Arafah, memberi makan, menyiapkan support ini itu, memberi minum dan menyediakan semua fasilitas jamaah wukuf di Arafah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lainnya, kalau dia puasa akan melemahkan effort dia, melemahkan energi dia untuk membantu jamaah yang sedang wukuf di Arafah. Kalau dia berpuasa, maka di hari itu lebih afdal dia tidak berpuasa tapi maksimal total membantu orang yang sedang wukuf di Arafah, menyediakan makan mereka, minum mereka, bekal kebutuhan mereka dan sebagainya. Ya, itu lebih afdal ketimbang dia puasa di hari tersebut. Subhanallah.
Allah alam bisawab. Ada lagi intai kan? Berarti kalau tadi yang mempersiapkan wudhu, apakah dia tidak ikut haji juga? Tidak. Tidak apa? Tidak ikut haji. Tidak ikut haji. Iya, dia hanya melayani saja. Tidak haji, betul. Banyak yang melakukan itu, banyak sekali. Orang-orang yang memang ada di Arafah, ada di Muzdalifah, ada di Mina, tapi tidak termasuk mereka yang menunaikan ibadah haji. Banyak. Ya, petugas pemerintah maupun swasta dan yang sebagainya, yang mereka ini menjadi petugas-petugas haji, yang mereka itu petugas fungsinya, tapi tidak menunaikan ibadah haji. Allah a'lam bishawab. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah bahasan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya, kita membahas tentang apa persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bersiap-siap, ya, dan menjadikan kita hamba yang selalu siap ketika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hari terakhir kita adalah hari terbaik kita. Hari kita menghadap Allah adalah hari yang terbaik bagi kita. Hari kita istirahat dari segala kepenatan dunia menuju segala kenikmatan akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.